Berjumpa semuanya di warung Bude Yanti yang menyediakan berbagai jenis tobrut. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar merasakan krisis hidup dan mati ketika bertempur melawan pria yang merupakan langkah keempat keabadian dewa dari Taiksu. Lalu kekuatan gelombang suara yang dilancarkan oleh pria tersebut benar-benar membuat Xiao Yan pada saat ini kesakitan. Jiwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar terluka. Tubuh Xiao Yan pada saat ini juga dibanjiri dengan darah dan Xiao Yan memegang kepalanya sambil kesakitan. Su Zuo juga pada saat ini mengeluarkan teknik yang menimbulkan patung yang pada saat ini melancarkan pukulan dahsyat ke arah Xiao Yan. Patung dengan ukuran yang sangat besar melesatkan pukulannya dengan aura yang sangat kuat dan mematikan. Namun pada saat ini tiga lapisan formasi pada akhirnya benar-benar muncul di bawah kaki Xiao Yan. Lapisan tersebut saling tumpang tindih dan kekuatan pengekangan naik ke langit sebelum akhirnya patung raksasa yang berniat memukul Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Pria itu pun terkejut dan ketika dirinya menundukkan kepalanya dirinya menyadari bahwa dirinya pada saat ini telah berada dalam formasi Xiao Yan. Sosoknya seketika bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial dan kapankah dirinya membentuk formasi sebesar itu. Seluruh segel pada saat ini berputar dengan gila-gilaan dan energi kekerasan menyebar darinya. Energi yang terpancar ini menyatakan seolah-olah dirinya akan dapat menghancurkan segala sesuatu yang berada di dalam formasi. Suara mendesing juga pada saat ini terdengar ketika cahaya dingin yang tidak terhitung jumlahnya muncul di dalam formasi. Xiao Yan juga akhirnya pulih pada saat ini dan segera mundur keluar dari formasi. Formasi tersebut juga meledak dengan cahaya merah mengembunkan bilah cahaya yang tidak terlihat dan melesat ke arah pria yang hendak mundur dari formasi. Xiao Yan yang telah tersadar mengabaikan luka-lukanya dan mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berubah. Api putih lanjut menyebar dari tubuh Xiao Yan menutupi seluruh formasi yang berada di sekitar. Xiao Yan mengeluarkan domain Bai Yan yang pada saat dulu kala sulit untuk dikendalikan oleh Xiao Yan. Dengan sumber daya yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan di pagoda pemurnian, hal ini memungkinkan Xiao Yan untuk menggunakan Bai Yan dan memperluas domain keabadian dewa miliknya. Tiba-tiba sosok pria yang mundur juga seketika terhenti dan tertegun. Bilah cahaya yang bersiul pada akhirnya segera menembus tubuh pria tersebut dan seluruh tubuhnya langsung berlumuran darah. Tubuhnya tampak roboh sementara Xiao Yan menggertakkan giginya ketika melihat hal ini. Xiao Yan tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi Xiao Yan untuk menghabisi sosok tersebut. Xiao Yan segera mengubah tangannya dan Xiao Yan lanjut memadatkan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Namun Xiao Yan tidak buru-buru melemparkannya melainkan mengompres kekuatan yang terkandung di dalamnya. Untuk menghabisi keabadian dewa langkah keempat, Xiao Yan benar-benar harus memusatkan kekuatan teratai api ini. Namun meskipun begitu hal ini juga akan menyebabkan Xiao Yan sendiri terpengaruh oleh ledakan tersebut. Tetapi meskipun begitu jika dipikir-pikir Xiao Yan hanya memiliki serangan kuat ini, Xiao Yan pada akhirnya tanpa basa-basi segera meraung dengan marah dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan mengeluarkan kekuatan 6 keinginan yang dibarengi dengan 7 tinju penghancur dewa. Guntur ekstrim pada saat ini membawa Xiao Yan dengan cepat bergegas memasuki formasi. Begitu Xiao Yan mendekati pria tersebut pada saat ini akhirnya api 3 warna benar-benar meledak di hadapan si pria. Kelima jari Xiao Yan tiba-tiba menegang dan tubuh Xiao Yan pada saat ini seketika terkejut. Seluruh lengannya gemetar hebat dan kekuatan yang meledak di telapak tangannya benar-benar mencengangkan. Si pria juga tidak memiliki waktu untuk menghindar dan api yang dikompres oleh Xiao Yan secara ekstrim ini langsung menghantam sosoknya. Ledakan keras bersama dengan suara teredam pada saat ini terdengar. Semua kekuatan serangan dari Xiao Yan pada saat ini benar-benar langsung mengalir ke pria tersebut. Di sisi lain di kejauhan Tian Wu juga tampak terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan.
Sosoknya bergumam ternyata bocah ini masih memiliki beberapa trik dan sepertinya dirinya memiliki titik balik. Mendengar hal tersebut beruang putih juga pada saat ini bertanya dengan heran, mungkinkah orang ini akan benar-benar bisa menghabisi langkah keempat keabadian dewa? Buaya tirani pada saat ini tampak bergidik dan bergumam dirinya benar-benar sangat beruntung karena tidak bertempur terlalu keras dengan orang ini. Ternyata orang ini benar-benar sangat kuat. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan bisa melakukan gerakan seperti itu. Menanggapi hal tersebut, Tian Wu pada saat ini sepertinya telah mengetahui semua teknik yang digunakan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa kekuatan langkah kedua keabadian dewanya seharusnya dicapai dengan beberapa metode lain. Tetapi meskipun begitu, kekuatan tempur yang baru saja dirinya tampilkan melampaui kekuatan dari langkah kedua keabadian dewa. Hanya saja serangan yang dirinya tunjukkan ini merupakan serangan yang dirinya lakukan dengan didasari rasa putus asa. Mendengar hal tersebut, ketiga sosok di belakangnya pada saat ini hanya terdiam sambil terus-menerus fokus pada pusat pertempuran. Mereka melihat ada dua sosok yang pada saat ini melesat bersamaan ke arah yang berbeda. Dada dari salah seorang di antara mereka pada saat ini terlihat cekung dengan penampilan di wajahnya yang pucat. Kerangka tubuhnya juga pada saat ini tampak patah dan sosok ini adalah pria yang merupakan langkah keempat keabadian dewa. Sementara itu sosok lainnya adalah Xiao Yan yang menderita serangan balik. Satu lengannya hampir hancur dan yang tersisa hanyalah tulang putih. Pakaian Xiao Yan tampak compang camping dan dirinya pada saat ini tampak terlihat menyedihkan. Kedua belah pihak tampak terluka parah, namun tidak ada di antara mereka yang pada akhirnya mati. Melihat hal ini, Tian Wu di kejauhan pada akhirnya bergumam bahwa keabadian dewa langkah keempat bukan hanya kekuatan dengan mengendalikan kekuatan aturan. Namun kekuatan di langkah ini juga dapat dikatakan merupakan kekuatan transendensi. Jika seseorang ingin menghabisinya, maka orang tersebut harus memiliki kekuatan di atas sosok tersebut. Dirinya juga harus bisa menghancurkan jiwanya, karena jika tidak maka dirinya akan dapat dengan mudah dibangkitkan. Mendengar hal tersebut, sosok-sosok di belakangnya pada saat ini sedikit mengangguk, sementara beruang putih pada akhirnya membuka mulutnya. Sosoknya berkata bahwa dapat dilihat dari auranya pada saat ini sosok tersebut masih kuat meskipun dirinya cedera serius. Bersamaan dengan sosok ini yang berbincang-bincang pada saat ini, mereka melihat si pria tiba-tiba berhenti. Terlepas dari cederanya yang serius, dirinya pada saat ini segera melesat menciptakan badai menuju langsung ke arah Xiao Yan. Wajah Xiao Yan pada saat ini pucat dengan salah satu lengannya yang hancur, tetapi Xiao Yan masih belum kehilangan kekuatan bertempurnya. Ketika si pria pada saat ini melesat, Xiao Yan kembali melesatkan guntur di bawah kakinya. Xiao Yan berusaha sebaik mungkin untuk bisa menghindari sosok si pria. Sementara itu si pria pada saat ini sedikit terkejut karena ternyata Xiao Yan masih mampu menghindari setiap serangannya. Si pria pada akhirnya kembali membuka mulutnya ketika mengeluarkan teknik teriakan dewa. Dirinya kembali melancarkan serangan sonik. Ini adalah serangan yang tidak dapat dihindari oleh Xiao Yan karena area yang dicakupnya terlalu luas. Hal ini hanya bisa dicegah jika Xiao Yan bisa langsung berpindah dalam radius ribuan meter jauhnya. Namun jelas hal tersebut tidaklah mungkin, dan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik ini lagi, tubuh Xiao Yan kembali bergetar dan mengeluarkan darah. Jiwa Xiao Yan pada saat ini seperti keluar ditarik oleh sosok kekuatan tidak terlihat. Xiao Yan juga benar-benar tidak lagi bisa bergerak. Hantu besar pada saat ini kembali berkumpul kembali di atas kepala Xiao Yan. Lengan dari sosok tersebut pada saat ini terkepal dan seketika dihantamkan dengan keras ke arah Xiao Yan. Xiao Yan sama sekali tidak bisa mengelak kali ini dan Xiao Yan benar-benar terkena pukulan keras. Meskipun Xiao Yan memiliki tubuh dewa asli bintang 5, Xiao Yan sepertinya tidak dapat menahan kerusakan ini. Tubuh Xiao Yan benar-benar terpelintir dan Xiao Yan menyemburkan beberapa suap darah.
Sebelum lengannya sempat pulih, seluruh tubuh Xiao Yan pada saat ini kembali terluka parah. Sementara itu si pria pada saat ini tersenyum meledek dan sosoknya menghirup udara dalam-dalam. Dalam beberapa tarikan nafas pada saat ini dada si pria yang cekung pada akhirnya pulih. Si pria pada saat ini kembali berkata bahwa Xiao Yan masih bisa menahan pukulannya meskipun mereka telah bertempur cukup lama. Begitu selesai berbicara si pria mengelurkan telapak tangannya dan langsung menggenggam leher Xiao Yan. Xiao Yan tampak benar-benar mengenaskan dengan tubuh yang terpelintir dan berlumuran darah. Sementara itu si pria pada saat ini menggertakkan gigi dan dirinya benar-benar merasa kesal dengan setiap serangan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan yang lemah tetapi dirinya benar-benar bisa bertahan sampai akhir di tangan si pria. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan siapakah nama Xiao Yan. Dirinya sudah lama berada di tempat ini dan baru kali ini dirinya menemui orang yang seperti Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab perkataan si pria dan si pria pada saat ini kembali merasa marah. Si pria pada akhirnya berkata sebaiknya mereka melupakan hal ini karena nama Xiao Yan tidak lagi penting. Jika begitu permasalahannya dirinya pada saat ini akan mengirim Xiao Yan ke neraka. Begitu selesai berbicara kelima jarinya pada saat ini tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk meremukkan leher Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menunjukkan keengganan di matanya dan berpikir bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mati di sini. Tetapi meskipun begitu dalam situasi berbahaya seperti ini Xiao Yan masih tidak berpikir untuk menggunakan pagoda pemurnian. Xiao Yan pada saat ini malah berpikir bahwa secara logika jika Xiao Yan berada dalam situasi seperti ini biasanya ada seseorang yang akan datang untuk menyelamatkan Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan senyum Xiao Yan ini tampak terlihat seperti sarkasme di mata si pria. Kelima jari si pria pada akhirnya digenggam dengan erat sebelum akhirnya tiba-tiba membeku. Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba tertawa dan bergumam ternyata memang benar ada seseorang di sini. Xiao Yan pada saat ini berpikir sepertinya ada seseorang yang benar-benar muncul untuk menyelamatkan Xiao Yan tetapi Xiao Yan tidak bisa menebak siapakah yang akan mengambil tindakan. Mendengar gumaman Xiao Yan si pria pada saat ini seketika menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Si pria pun segera meledek dengan berkata bahwa ruang di sini telah diblokir. Apakah Xiao Yan pada saat ini masih berpikir seseorang akan menyelamatkannya? Alasan mengapa dirinya tidak menghabisi Xiao Yan adalah karena saudara keduanya ingin bertemu dengan Xiao Yan. Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Xiao Yan pun menatap ke arah si pria dengan tatapan kosong. Sementara itu si pria pada saat menunjuk ekspresi ding belum akhirnya sosoknya seketika menoleh ke arah banyak prajurit Taiksu di belakang. Para prajurit Taiksu ini berpencar kedua sisi seolah-olah membentuk jalan. Selanjutnya di kejauhan Dewa Taiksu pada saat ini tampak terlihat membuka mulutnya. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah singgasana pada saat ini muncul dengan dibopong oleh 4 prajurit Taiksu. Mereka pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiao Yan yang berlumuran darah. Sosok yang berada di atas singgasana pada akhirnya berkata bahwa ini sangat menarik. Dirinya pada saat ini ingin tahu dari manakah asal simbol di antara alis Xiao Yan. Simbol ini tidak biasa dan bagaimana mungkin ini bisa muncul pada diri Xiao Yan yang biasa-biasa saja. Xiao Yan pada saat ini terdiam tertegun seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Melihat hal tersebut pria yang menggenggam leher Xiao Yan pada saat ini segera meningkatkan kekuatan jari-jarinya. Sosoknya berkata bahwa saudara keduanya menanyakan sesuatu kepada Xiao Yan. Mengapa dirinya pada saat ini tidak berbicara dengan cepat? Leher Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan suara retak dan bersamaan dengan hal tersebut pria di atas singgasana pada saat ini segera berkata agar Su Zuo jangan kasar. Sebaiknya dirinya jangan mendorongnya terlalu keras dan bagaimana jika orang ini meledakkan dirinya sendiri.
Begitu mendengar hal ini, pria yang bernama Su Zuo segera melepaskan genggamannya di leher Xiao Yan dan segera bergegas ke arah si pria di atas tahta. Sosoknya segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara kedua Su Anxing memang benar. Dirinya ingin meminta maaf karena dirinya pada saat ini telah bertindak ceroboh. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini terbatuk 2 kali dan kembali memuntahkan seteguk besar darah. Udara putih panas tiba-tiba memenuhi tubuh Xiao Yan dan tubuh Xiao Yan yang terluka parah mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini Xiao Yan kembali mengangkat kepalanya menatap ke arah pria di atas tahta dengan sedikit mengerutkan kening. Hal itu dikarenakan aura sosok di atas tahta ini sangat aneh sehingga Xiao Yan bahkan tidak bisa mempercayainya. Xiao Yan memperhatikan sosok yang duduk di atas tahta yang tampak terlihat lembut dan anggun. Bahkan dari kata-katanya dapat terdengar bahwa orang ini benar-benar merupakan orang yang dipenuhi dengan kesopanan. Kekuatannya yang benar-benar mencengangkan Xiao Yan dan Xiao Yan tanpa sadar bergumam, mungkinkah orang ini benar-benar memiliki kekuatan di tingkat dogat? Sementara itu pria yang bernama Suan King pada saat ini memperhatikan tatapan Xiao Yan. Meskipun dirinya tidak bisa merasakan aura jiwa Xiao Yan, tetapi dirinya bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan dengan sekali pandang. Sosoknya sedikit tersenyum dan berkata sebaiknya dirinya jangan melihat kekuatan si pria. Dirinya tidak pandai dalam kultivasi, tetapi meskipun begitu saudara laki-lakinya sangat kuat. Saking kuatnya bahkan dirinya hanya perlu memberitahu mereka siapa saja orang yang harus dihabisi. Xiao Yan pada saat ini masih belum bergeming mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Sementara itu Suan King pada saat ini kembali berkata, bukankah Xiao Yan berasal dari alam dewa kuno? Dirinya telah menghabis begitu banyak orang kuat dan saudara-saudaranya dari Taiksu. Xiao Yan pasti tidak hanya menginginkan balas dendam tetapi juga ingin menyelamatkan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiao Yan masih tidak menanggapi perkataan dari Suan King. Sementara itu Suan King dengan masih tetap tersenyum berkata bahwa dirinya ingin memperkenalkan dirinya. Dirinya adalah Yang Mulia Taiksu yang bernama Suan King dan dirinya ingin tahu siapakah nama Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengucapkan namanya tidak lebih dan tidak kurang. Mendengar hal tersebut Suan King pada saat ini berkata bahwa nama ini sangat familiar, dirinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Suan King pun sedikit terdiam dan berpikir sebelum akhirnya setelah beberapa saat sosoknya mengangguk beberapa kali. Suan King pun kembali berkata bahwa dirinya telah mengingatnya di mana Yang Mulia Ratu menyebutkan nama ini. Sepertinya sosok Xiao Yan yang disebutkan oleh Yang Mulia Ratu adalah pria di hadapannya ini. Jika begitu permasalahannya tanpa penundaan lebih lanjut sebaiknya Xiao Yan pada saat ini ikut dengan Suan King. Mendengar hal ini Su Zuo segera bersiap untuk kembali bergegas dengan cepat ke arah Xiao Yan. Su Anik pada saat ini segera menghentikan Su Zuo dan berkata bahwa dirinya telah memberitahu Su Zuo untuk tidak bersikap kasar. Orang ini adalah tamu yang memang ditunggu oleh Taiksu. Su Zuo pada saat ini tertegun sejenak dan dirinya tampak sangat patuh dan segera mundur beberapa langkah. Hal ini membuat Xiao Yan merasa apa yang terjadi di hadapan Xiao Yan ini benar-benar aneh. Xiao Yan bisa melihat bahwa sepertinya Su Zuo ini tidak hanya menghormati sosok Suan King tetapi juga menakutinya. Apa yang dilihat oleh Xiao Yan ini benar-benar tidak normal karena dalam keadaan yang normal sosok yang kuat akan mengalahkan yang lemah dan dengan begitu dirinya akan bisa mendapatkan tahta. Sementara itu di sisi lain Suan King pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka pergi karena dirinya akan membawa Xiao Yan menemui Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini tertegun sejenak dan Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar terjatuh dalam situasi yang sangat aneh. Xiao Yan juga tidak yakin apa yang dikatakan oleh Suan King ini benar atau tidak.
Namun meskipun begitu tampaknya Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak memiliki pilihan lain, Xiao Yan juga pada saat ini merasa bahwa tubuhnya yang telah terluka benar-benar telah pulih selama percakapan berlangsung. Dengan keraguan di dalam hatinya, Xiao Yan pada akhirnya segera mengajukan pertanyaan bagaimana jika Xiao Yan tidak ingin pergi. Menanggapi pertanyaan Xiao Yan ini, sosok Suan King pada saat ini segera berkata dengan nada sedikit marah. Dirinya menjelaskan bahwa tidak menjadi permasalahan jika Xiao Yan pada saat ini tidak ingin pergi, namun Yang Mulia Ratu mengatakan bahwa Xiao Yan akan menyelamatkannya. Dengan begitu jika Xiao Yan tidak ikut pergi dengannya maka Yang Mulia Ratu Sensi akan sedih. Selain itu sebaiknya Xiao Yan jangan khawatir, Xiao Yan hanyalah langkah ke-9 keabadian Kaisar dan tidak ada gunanya baginya menghabisi Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan pada saat ini di matanya benar-benar terlalu lemah. Mata Xiao Yan seketika berkedut mendengar kata-kata lemah yang keluar dari mulut Suan King. Ini tampak seperti tamparan di wajah Xiao Yan. Seorang dogat benar-benar berkata seperti itu di hadapan Xiao Yan yang merupakan keabadian Kaisar. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi mendengar apa yang dikatakan oleh Suan King. Bersamaan dengan Xiao Yan yang merenung, ruang di sekitar pada saat ini tiba-tiba bergetar. Sebuah suara yang familiar juga terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut bertanya di manakah adik junior berada. Saudara senior Xiao Yan pada saat ini ada di sini untuk menyelamatkan Xiao Yan. Bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini tidak mengenali suara dengan nada yang familiar ini? Xiao Yan pun segera bertanya, mungkinkah ini adalah senior Rancang? Sebuah retakan pada saat ini tiba-tiba muncul di ruang di sekitar dan beberapa sosok keluar darinya. Mereka yang datang adalah saudara-saudara Xiao Yan yang dipimpin oleh Ke Yun dan mereka langsung bergegas menuju ke arah lokasi Xiao Yan. Begitu melihat hal ini, Su Zuo seketika bergerak untuk menghentikan pergerakan mereka. Selain dari Ke Yun pada saat ini ada juga 3 dewa dan beberapa sosok lainnya yang muncul untuk menyelamatkan Xiao Yan. Mata Ke Yun yang pada saat sebelumnya tampak dipenuhi dengan kekhawatiran begitu melihat Xiao Yan pada saat ini kekhawatirannya tampaknya sedikit menghilang. Suara Rancang di kejauhan juga kembali terdengar ketika berkata agar saudara kecil jangan takut. Saudara seniornya pada saat ini berada di sini dan mereka akan mengantarnya pulang apapun yang terjadi. Begitu perkataan ini terdengar pada akhirnya kedua kekuatan pada saat ini bentrok. Beberapa prajurit Taiksu yang pada saat sebelumnya terjebak hujan dan sedikit melemah juga memutuskan untuk bergegas maju. Su Zuo yang merupakan sosok terkuat yang berada di langkah keempat keabadian para dewa pada saat ini dihadapi oleh Ke Yun. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Suan King masih dengan tenang segera kembali berbicara ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa jika Xiao Yan ingin menyelamatkan Yang Mulia Ratu sebaiknya Xiao Yan ikut dengannya. Jika Xiao Yan tidak mau maka mereka akan melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang berada di ruang ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan menyadari sesuatu. Melihat saudara-saudaranya yang bertempur, Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak ingin mengambil resiko. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Suan King sebaiknya dirinya memerintahkan prajuritnya untuk berhenti terlebih dahulu. Dengan begitu maka Xiao Yan akan setuju untuk pergi dengannya. Suan King pada akhirnya mencentikan jarinya dan para prajurit Taiksu yang masih marah di dalam pertempuran seketika mundur. Sementara itu Ke Yun dan yang lainnya pada saat ini segera bergegas mendatangi Xiao Yan. Mereka berdiri di depan Xiao Yan dan mengulurkan tangan untuk menghalangi Xiao Yan. Adegan ini benar-benar membuat Xiao Yan sedikit terkejut dan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Melihat apa yang dilakukan oleh sosok-sosok ini Suan King pun tertawa dan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka ada orang-orang yang benar-benar datang untuk menyelamatkan Xiao Yan.
begitu menatap ke arah Suan King yang tertawa terbahak-bahak. Rancang pada saat ini tiba-tiba mengerut kening. Rancang mengenali Suan King sekilas karena bagaimanapun ini bukan pertama kalinya mereka bertemu, terlebih lagi melihatnya membawa Yang Mulia Ratu pergi dengan matanya sendiri meninggalkan kesan mendalam pada hati Rancang. Rancang pun segera berteriak bahwa orang inilah yang telah membawa Yang Mulia Ratu pergi. Mengapa dirinya pada saat ini tidak mengirim Yang Mulia Ratu mereka kembali? Suan King pada saat ini seketika kembali tertawa dan segera berbicara dengan nada bercanda. Sosoknya berkata sebaiknya mereka jangan khawatir, mereka juga jangan marah karena kemarahan akan mempengaruhi kekuatan mereka. Mereka semua adalah orang kuat dan mereka tentu mengetahui mengenai kebenaran ini. Melihat sosok musuh yang pada saat ini tampak bercanda dengan nada tulus, suasana yang awalnya tegang pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi aneh. Sementara itu Rancang dengan temperamennya yang seperti biasa tanpa beban segera kembali mulai berteriak. Rancang berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh para makhluk Taiksu. Dengan begitu maka adik juniornya pada saat ini tidak akan pergi dari tempat ini. Mendengar apa yang diteriakkan oleh Rancang pada saat ini, Ye Fei Yu segera mencubit pinggang Rancang. Rancang segera menyadari bahwa apa yang telah dirinya katakan merupakan suatu hal yang salah. Tetapi meskipun begitu ekspresi Suan King pada saat ini masih tetap tidak berubah. Dengan masih tersenyum tipis sosoknya menunjukkan bahwa tampaknya sama sekali tidak ada yang bisa membuatnya merasa marah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terdiam dan terus-menerus menebak dan spekulasi mengenai keadaan Taiksu. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya bahwa meskipun orang ini hanyalah dogat, dirinya tampaknya memiliki landasan yang sangat dalam. Secara logika seharusnya Su Qiantai lah yang memimpin medan perang, tetapi pada akhirnya Su Qiantai datang belakangan. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah orang ini yang bertanggung jawab atas semua tindakan Taiksu sebelumnya di dunia Senshi? Sementara itu di sisi Suan King pada saat ini kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan hanyalah seorang keabadian kaisar. Tujuannya untuk membawanya pergi adalah karena Yang Mulia Ratu menyebutkan namanya yang bernama Xiao Yan. Begitu mendengar hal ini para senior Xiao Yan pada saat ini tampak terkejut. Mereka berpikir mungkinkah identitas Xiao Yan pada saat ini telah terungkap. Bagaimanapun kecerdasan para makhluk Taiksu ini juga tidak terbelakang. Mereka juga memiliki antek yang cukup setia. Ada beberapa raja roh dari mansion surgawi yang mungkin telah mengungkapkan semua yang mereka ketahui. Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Suan King. Sementara itu Suan King pada saat ini tampak memegang dagunya dan berpikir. Setelah beberapa saat mata Suan King tampak dipenuhi dengan binar dan dirinya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan seolah-olah dirinya sangat mengagumi Xiao Yan. Suan King lanjut bergumam bahwa simbol di antara alis Xiao Yan ini adalah simbol dewa jahat. Dirinya pada akhirnya mengingatnya. Selain itu nama Xiao Yan ini tidak diragukan lagi merupakan reinkarnasi yang mulia. Dirinya juga telah membaca biografi buku yang mulia dan Xiao Yan harus menandatanganinya demi Suan King. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini kembali tertegun dan hanya Rancang yang tampaknya sangat kesal. Rancang pada saat ini mendengus dingin dan berteriak sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi. Tidak ada gunanya bagi mereka berbicara omong kosong dengan orang gila ini. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Rancang dan Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus bergulat dengan pemikirannya. Meskipun semua saudaranya pada saat ini berada di sini, meskipun Keyun adalah yang terkuat tetapi dirinya hanya berada di langkah ketiga keabadian dewa, dirinya hanya memiliki 4 sumber yang bisa diaktifkan. Meskipun dengan adanya ketiga dewa yang merupakan langkah ketiga keabadian dewa serta beberapa sosok yang merupakan langkah kedua keabadian dewa, meskipun secara keseluruhan kekuatan mereka tidak lemah dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk pergi dengan paksa, Xiao Yan tidak bisa mengambil risiko.
Xiao Yan pada akhirnya segera mengirimkan transmisi suara kepada saudara-saudaranya dan berkata bahwa ada orang-orang yang mengontrol aturan ruang di antara mereka. Mereka telah memblokir ruang dan akan sangat sulit bagi kelompok Xiao Yan untuk melarikan diri. Melihat kelompok Xiao Yan yang terdiam, tampaknya pada saat ini Xuan King bisa membaca pikiran mereka. Xuan King pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Hal itu hanya akan bisa dilakukan jika di antara mereka ada orang kuat yang berada di langkah kelima keabadian dewa. Oleh karena itu mengapa mereka pada saat ini mengambil resiko kematian? Begitu mendengar hal ini, Xiao Yan seketika mengerutkan kening dan Xiao Yan tidak menyangka bahwa Xuan King bisa menebak apa yang mereka sedang bicarakan. Selain itu, langkah kelima yang disebutkan oleh Xuan King ini mungkin adalah orang yang mengendalikan formasi ruang. Mungkin juga apa yang disebutkan oleh Xuan King ini berkaitan dengan sosok Su Qiantai. Xiao Yan pun memandang ke arah beberapa dewa taiksu di kejauhan dan berpikir mungkin saja ada Su Qiantai di tempat itu. Atau jika tidak, mungkin juga selain dari Su Qiantai, taiksu masih memiliki keabadian dewa langkah kelima yang begitu kuat. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini, Rancang kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa sebaiknya mereka pergi. Mereka juga pada saat ini tidak tahu niat sesungguhnya dari orang-orang taiksu. Yang Mulia Ratu juga telah mengingatkan bahwa situasi yang mereka alami pada saat ini tidak jelas. Zhenwu merupakan salah satu kartu truf terkuat yang dimiliki oleh Sensi. Jika saudara laki-laki dalam bahaya hidup dan mati, lebih baik dirinya segera memanggil Zhenwu. Xiao Yan pada saat ini terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan segera berbicara bahwa Xiao Yan tidak bisa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi jika Xiao Yan melarikan diri kali ini, Xiao Yan khawatir Xiao Yan tidak akan pernah bisa menerobos keabadian dewa. Jalan Xiao Yan adalah untuk melindungi, dan jika saudara-saudara Xiao Yan mati dalam pertempuran ini, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa terus bertahan hidup dan tercerahkan? Selain itu, mereka pada saat ini berada di Sensi, dan jika Xiao Yan benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati, Xiao Yan akan bisa menghadapi hal tersebut karena bagaimanapun tidak mudah bagi Xiao Yan untuk bisa dihancurkan. Sebaiknya pada saat ini saudara senior semua percaya dan yakin kepada Xiao Yan. Begitu mendengar hal ini, semua sosok pada saat ini tertegun dan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menuruti permintaan dari sosok Xuan King. Sementara itu, Rancang pada saat ini tampak masih bersikeras dengan menjelaskan bahwa meskipun nyawa dari Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak dalam bahaya, mungkin orang-orang taiksu sengaja melakukan hal ini. Mungkin saja mereka menggunakan Yang Mulia Ratu untuk menjebak Xiao Yan agar muncul. Xiao Yan adalah satu-satunya variabel Sensi dan Xiao Yan pada saat ini harus berpikir dengan hati-hati. Xiao Yan pada saat ini tampaknya telah membulatkan keputusannya dan Xiao Yan tampak tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh para seniornya. Xiao Yan pada akhirnya berkata kepada Xuan King bahwa dirinya akan mengikuti Xuan King pergi bersama dengan taiksu. Xuan King memandang ke arah Xiao Yan dengan mata penuh penghargaan dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar orang yang cerdas. Sementara itu, Rancang pada saat ini segera berkata kepada Keyun, dan sebelum Rancang menyelesaikan perkataannya, Keyun pada saat ini melambaikan tangannya dan Keyun tampaknya hanya bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Keyun pada akhirnya segera berkata kepada semuanya, karena saudara laki-laki telah memutuskan maka sebaiknya mereka pada saat ini pergi. Begitu perkataannya terdengar, Keyun melambaikan kembali tangannya dan retakan celah pada saat ini muncul. Keyun memerintahkan semuanya untuk bergegas masuk ke kedalaman celah dan mendengar hal tersebut. Meskipun saudara-saudara Xiao Yan pada saat ini merasa enggan, tetapi mereka hanya bisa mempercayai Keyun dan Xiao Yan. Di bawah tatapan Xiao Yan pada akhirnya Keyun dan yang lainnya benar-benar memasuki celah dan celah kembali tertutup. Pada akhirnya hanya Xiao Yan yang tersisa di sini.
Suan King juga pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini bergegas, tetapi meskipun begitu dirinya pada saat ini benar-benar ingin mengapresiasi Xiao Yan, sekarang dirinya dapat memastikan bahwa Xiao Yan benar-benar merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia. Selain dari Yang Mulia seharusnya tidak ada orang yang pintar seperti itu di seluruh dunia sensi. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini menyadari ada sesuatu yang salah dari sosok Suan King sang duta nasi kucing.